sedih mbak, malu, malu banget, apalagi dari saudara ya, malu banget. Tinggal sama siapa? Aku Bapak mertuanya? cuma sama istri sama adik-adiknya suami. Lagi berantakan kak. Ini rumah kamu? Lagi diberesin pas kemarin 7 harian. Anak saya. Satu cita-cita Iya ya. kak, masuk Kamu tinggal sama siapa ini? sama suami sama anak tinggal satu. Adiknya Safa. Halo. Sempat bales yang apa namanya? Kamu kirim foto Safa udah balik. Iya. Aku belum sempat balas kalau nggak salah ya, karena shock. Pas udah mau bilang mau berangkat, kamu udah Iya, WhatsApp iya. gitu. Oh ya Allah. Jadi aku bilang sama teman-teman yang lain, nggak bisa ke rumahnya adik Safa karena udah nggak ada gitu. Sebenarnya dari rumah sakit tuh pulang paksa kak, karena di rumah sakit pun 3 hari itu dokter nggak visit Safa. Kok bisa? Visit Safa nggak ngerti, katanya aku nanya susternya, katanya dokternya lagi sibuk banyak acara gitu kan, terus lihat kondisi anak juga kayaknya kok udah makin parah gitu kan, jadi malah kaku. Matanya udah ke atas juga gitu kan, matanya Safa. Saya bawa pulang hari Kamis, di rumah aja, pokoknya udah pasrah aja deh, maksudnya lihat keadaan kasihan juga kan, maksudnya setiap berdoa ya Allah minta yang terbaik gitu kan. Hari Minggu malam ketemu adiknya pulang dari Parung, dibalikin ke sini, Senin paginya udah nggak ada. Alhamdulillah sih aku masih nyaksiin dari dia ada sampai dia nggak ada. Itu boleh cerita nyaksiinnya tuh kayak apa yang kamu lihat? Ya udah sesek aja napasnya, kan nggak kepikiran ke situ ya kak, karena emang dia kan biasanya begitu. Tadinya pas sesek, batuk, muntah, pikiran aku tuh habis sholat subuh, ya Allah, apa iya sih Safa pengen udah nggak ada gitu. Nah terus jam 5:30 muntah lagi, sesek kan napasnya, ada kayak napas bersuara, ada dahaknya di sini. Terus aku nangis kan, liatin dia bibirnya udah makin pucat. Aku bilang ya Allah, istighfar kan, sama zikir ini, sama terakhir aku ngomong ya Allah kak, mama ikhlas gitu. Tarikan nafas terakhir dia udah nggak ada. Udah nggak tahu makaruan rasanya. Jadi diagnosa apa? Sakitnya juga hyperinsulin itu kekurangan kadar gula, kurang, jadi gula dia tuh bisa 17, 16. Normal berarti? Normal paling rendah itu bayi 50. Kalau dia tuh bisa 16. Jadi kalau gulanya turun, kejam, pasti kejam. Berarti udah ikhlas lah ya? Ya alhamdulillah. Kalau setiap hari nangis ya karena aku kangen. Kangen aja sama dia. Udah lama kontrak di sini Pak? Ya Pak, tadi saya di atas waktu masih kerja sih, waktu saya masih kerja tuh ya lumayan lah, masih bisa mikir, masih bisa bayar kontrakan. Jadi ya, kayaknya cobaannya berat banget. Anak saya sekolah sih masih satu, ini masih itu. Ini saya ini.
tanggal 14 besok mau sunat. Umur berapa? Masih 3 tahun. 3 tahun Kak. Hampir sepantaran Safa. Iya, Safa 2 tahun, ini 3 tahun. Ini juga kecolongan juga. Sebenarnya saya udah memang udah enggak kayak dulu lama lagi. Tapi sekarang ada tabungan, Pak. Tabungan nggak ada Bu. Nah ini berarti nggak pegang uang sama sekali, Bang. Yang uang ada 50.000. Nah buat apa uangnya? Ya buat makan, buat Indomie. saya juga sedih Mbak. Malu banget. Apalagi dari saudara ya. Malu banget. Saya malu banget. Sampai saya juga mau peluk. Tadi 2 kali. Apa-apa, Pak. Emang lagi sulitnya begini ya, sabar ya. Saya cuma malu. Kayak begini nggak malu saya. Apa-apa. Nanti bisa saya bantu, saya obrolin ke Mas Baim gitu ya, Mbak. Cuman kan yang disurvey kan banyak banget Iya, ya. kalau saya sih ya jangan nambah uang. Intinya ada Iya, yang bismillah. bisa. Jadi si Safa ini sebenarnya mau gue jadiin narsum tuh udah sekitar sebulan yang lalu, 3 minggu yang lalu lah. Cuman ternyata pas kita mau datengin dia masuk rumah sakit, Safa ini. Pulanglah seminggu yang lalu. Pas pulang itu ngirimin foto ke gue, dia ngirimin, Mbak Susan udah pulang ya Safa gitu. Nah terus pas gue respon ternyata kan meninggal nih anaknya baru seminggu yang lalu, baru 7 hari. Nah terus tadi dia cerita si bapaknya itu jadi kayak cobaan bertubi-tubi gitu di keluarganya. Dari supir karena COVID di PHK jadi Gojek. Pas jadi Gojek ada yang nawarin kerjaan buat jadi supir lagi, ternyata ketipu. Motornya baru 2 atau 3 hari yang lalu gitu. Motornya dibawa sama penipu itu. Oh, daerah mana sih? Kok gede gini jalannya? Ini depan kuburan ini tanah kusir. Hah? Tanah kusir. Apa? Di depan tanah kusir kuburan. Tidur mulu lo. Astagfirullahaladzim. Ngantuk. Hujan. Berubah ya kamu ya? Itu di situ. Berubah lo kamu benar-benar. Berubah apaan? Ntar beli minum. Jadi sombong. Apa? Kamu Janganlah, nggak boleh. Sombong nggak boleh. nggak sadar berarti. Sombong dari mana? Nggak punya apa mas sombong. Tapi kenapa ini cara-cara Pak Slamet terus ya kok kemana-mana? Pak Slamet mana itu? Mas Baim, Pak Slamet mana gitu? Biasanya Paula, ini nggak laku Paula. Balain saya. Itu berarti dinaikkan derajat lo. Insya Allah, amin. Ya mudah-mudahan. Terus kalau gitu gimana? Sombong? Ya enggak lah, tetap rendah hati. Oke, kita sudah masuk Papua Indonesia. Kita selalu no settingan kemana-mana bro. Masih harus hati-hati. Takutnya mengundang orang-orang.
Halo juga.